Shalom buat kita semua. Kami dari kelompok The Faith Keepers ingin mempresentasikan proposal soal beberapa kunjungan mengajar ke sekolah. Namun kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri Erwin Yunani Manurung dari program studi informatika. Yang kedua, Suandiri Anto Senaka dari program studi metalurgi. Yang ketiga, Indah Triunisyahan dari program studi sistem informasi. Yang keempat, Joyce Paulina Simanjuntak dari program studi teknologi informasi. Kemudian Angelina Hutavia dari prodi teknik komputer. Dan yang terakhir itu Tristan Pasaribu dari TRPL. Di sini kami akan mempresentasikan proposal soal beberas kunjungan mengajar ke sekolah. Jadi di sini ada beberapa cara yang akan kami lakukan untuk mengajar siswa ataupun siswi. Di sini kami pertama mengenalkan konsep dasar computational thinking. Sebelum melibatkan siswa dalam aktivitas praktis, penting untuk menjelaskan apa itu computational thinking dan mengapa penting untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengajarkan langkah-langkah computational thinking. Computational thinking terdiri dari beberapa langkah penting, yaitu dekonstruksi, uh, decomposition, abstraction, algorithmic thinking, dan evaluasi. Yang ketiga, menggunakan metode kolaboratif. Dengan pembelajaran kolaboratif, mengajarkan siswa untuk bekerja sama dalam tim, yang juga merupakan keterampilan penting dalam computational thinking. Selain itu, ini memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide dan pemikiran kreatif. Di sini saya akan membahas soal yang saya usulkan, yaitu pada soal perhatikan manik-manik yang terletak dalam tongkat A, B, dan C. Kita hanya memindahkan satu manik dari satu tongkat ke tongkat lainnya. Satu kali memindahkan dihitung sebagai satu langkah. Tantangannya, eh, berapa pemindahan berapa pemindahan yang dibutuhkan yang paling minimum. Kita mencari pemindahan yang paling minimum untuk mengatur manik-manik pada gambar satu di atas seperti menjadi gambar dua. Pada gambar satu menjadi gambar dua. Nah, alasan saya memilih soal ini adalah yang pertama, metode yang dapat digunakan untuk soal ini adalah pemecahan masalah. Soal ini membantu melatih kemampuan berpikir logis sistematis untuk menyelesaikan masalah, terutama dalam memahami pola dan strategi pemindahan objek. Yang kedua itu latihan konsentrasi dan fokus. Dengan mengikuti aturan yang jelas dan menghindari kesalahan, soal ini membantu melatih kemampuan fokus dan memperhatikan detail. Ini sangat penting kepada siswa dan siswi. Nah, kita akan membahasnya. Pada susunan yang diinginkan, manik biru terletak pada bawah kanan. Pada bawah kanan. Manik biru terletak pada bawah, maka dua manik kuning harus dipindahkan ke C. Kenapa ke C? Karena kalau kita pindahkan ke B, maka ini akan menghambat pergerakan dari si biru. Karena pada gambar 2, uh, manik yang paling bawah itu adalah warna biru. Maka kemungkinan yang paling memungkinkan adalah kita harus memindahkan manik yang berwarna kuning pada si A ke pada yang ada di si A ke si C. Kemudian manik kuning kita akan memindahkan manik-maniknya sesuai pola yang diminta. Maka kita dapat menghitungnya. Jika kita pindahkan dua manik-manik kuning ke C, maka itu udah dua langkah, dua. Terus kita pindahkan satu warna biru ke A, akan berjumlah 3 langkah. Dan kemudian kita masukkan manik-manik kuning yang mudah kita pindahkan ke si C, kita masukkan lagi ke si A, maka menjadi 5 langkah. Kemudian kita tinggal memasukkan sisanya, yaitu satu warna biru dan yang terakhir warna merah. Maka total minimum yang bisa kita lakukan adalah 7 langkah. Pada soal ini ada beberapa pilar computational thinking yang kita lakukan pada soal ini. Yang pertama, dekomposisi. Memecah masalah besar atau mengatur manik-manik menjadi langkah-langkah kecil seperti memindahkan satu manik pada satu waktu. Yang kedua, pilar pengenalan pola. Dengan mengenali urutan dan pola posisi manik-manik yang harus dicapai seperti manik-manik biru di bawah, kuning di atas biru, dan merah di atas kuning. Yang ketiga, pilar abstraksi. Fokus pada langkah-langkah penting untuk mencapai susunan akhir, mengabaikan detail yang tidak perlu atau yang tidak relevan. Kemudian yang ketiga, algoritma. Dengan menyusun langkah-langkah pemindahan yang efisien, misalnya memindahkan si kuning ke si C, kemudian biru ke B, dan merah ke C juga, untuk mencapai hasil dengan jumlah angka minimum, yaitu 7 angka. Nah, kemudian pada soal yang berikutnya, pada soal yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sundaranto Sinaga, NIM 22S24020, Prodi Teknik Metalurgi. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu materi beberas dengan materi jembatan dan pulau. Di sini materi ini mengajarkan menghubungkan beberapa pulau menggunakan jembatan dengan aturan jembatan berbentuk vertikal dan horizontal. Setiap pulau memiliki jumlah jembatan tertentu. Semua pulau harus saling terhubung tanpa ada terisolasi. Contohnya seperti pada slide itu, Pulau 1 menghubungkan dengan ke Pulau 2 dengan jembatan
dan pulau 1 menghubungkan pulau 3, pulau 2 menghubungkan pulau 3, dan pulau 3 menghubungkan pulau 1. Alasan saya memilih materi ini yaitu melatih kemampuan berpikir logis, siswa belajar menganalisis kebutuhan setiap pulau dan bagaimana menghubungkan secara kuat. Kedua, relevan dan kehidupan nyata. Masalah ini merupakan situasi perencanaan infrastruktur membuatnya menarik dan aplikatif. Ketiga, mudah dipahami, konsep pulau dan jembatan sangat visual sehingga cocok untuk berbagai tingkat pemahaman siswa. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan Pak, saya atas nama Indah Triunisiaan dengan nomor induk mahasiswa 12S24052 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya memilih kategori soal penggalang SMP tahun 2019. Bisa kita lihat di layar soalnya. Pada gambar terlihat sebuah kode rahasia yang ditemukan pada sebuah pohon tua. Kode ini terdiri dari simbol-simbol dan setiap simbol mewakili huruf tertentu. Untuk memecahkan pesan ini, kita perlu menggunakan kunci yang ada pada tabel. Kita bisa lihat pada tabel, cara memecahkan kodenya itu yang pertama, setiap huruf dalam alfabet diwakili oleh kombinasi dua simbol, satu dari baris dan satu dari kolomnya. Misalnya untuk huruf H, simbol barisnya adalah bisa kita lihat itu seperti gambar setengah lingkaran dengan garis-garis berbentuk seperti api, serta simbol kolomnya itu lingkaran dengan garis-garis di dalamnya. Gabungan keduanya menunjukkan bahwa simbol tersebut berarti huruf H. Untuk memecahkan kode rahasia, kamu harus mencocokkan setiap pasangan simbol pada pesan dengan tabel tersebut untuk menemukan huruf yang sesuai. Jadi bisa kita lihat seperti gambar yang dari pertama itu adalah baris kedua bertemu dengan kolom ketiga, berarti menunjukkan huruf L. Begitu seterusnya sampai selesai. Kemudian alasan saya memilih soal ini yang pertama itu Pak, untuk melatih pemecahan masalah. Soal ini membantu siswa belajar memecah masalah menjadi bagian kecil seperti mencari simbol, mencocokkannya dengan tabel, dan menyusun huruf. Hal ini melatih kemampuan berpikir logis mereka. Yang kedua, melatih berpikir kritis. Hubungan antara simbol dan huruf di tabel membuat siswa harus menganalisis pola dan berpikir kritis untuk menemukan jawabannya. Yang ketiga, menarik dan kreatif. Soal ini bercerita tentang pesan rahasia dari nenek moyang, sehingga memberikan rasa petualangan yang seru dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, karena menggunakan unsur visual dan logika. Dengan menggunakan tabel dan simbol, siswa dilatih untuk memadukan kemampuan visual dengan logika, sehingga konsep yang rumit menjadi lebih mudah dipahami. Soal yang selanjutnya, yaitu soal yang keempat. Di sini dalam soal terdapat beberapa mobil yang terhalang dikarenakan ada penghalang yang ada di belakang mobil tersebut. Jadi cara memecahkan masalah dalam soal tersebut adalah yang pertama, yaitu mengidentifikasi posisi mobil. Pertama kita memperhatikan posisi setiap mobil yang terhalang dan mobil yang menghalanginya. Yang kedua, yaitu menganalisis penghalang. Kita mencari mobil yang berada di belakang dan membutuhkan dua mobil di depannya untuk digeser. Yang ketiga adalah simulasi pergerakan, yaitu untuk menggeser mobil sesuai kebutuhan dan melihat beberapa mobil yang harus digeser sebelum mobil yang dimaksud dapat keluar. Alasan saya untuk memilih soal tersebut adalah yang pertama, untuk relevansi logika. Soal ini menguji kemampuan berpikir logis, terutama dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah bertingkat. Yang kedua adalah simulasi situasi nyata. Pengaturan parkir seperti ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, sehingga relevan untuk melatih pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah kompleksitas, yaitu menentukan jalur keluar yang paling efisien dengan meminimalkan jumlah pergerakan mobil. Baik, perkenalkan, nama saya Insinyur Notawea, Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 43324033. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan soal bebas yang saya buat dengan kategori penggalang atau SMP. Soal ini dirancang untuk menguji kemampuan berpikir komputasional, khususnya dalam mengenali pola dan menyusun langkah penyelesaian masalah. Nah, kemudian bebas harus menaruh 13 bola dalam wadah berbentuk segitiga. Bola akan berada dalam bahaya jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama itu, tidak ada bola di kiri atau kanan bawahnya. Nah, kedua itu, ada celah kosong di bawah bola. Misalnya seperti ini. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Bola yang berbahaya memiliki celah kosong di bawah, sedangkan bola aman memiliki dukungan bola di bawahnya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama, mulai
dari baris bawah, tandai bola yang aman. Nah, misalnya dari sini, ini, contohnya seperti ini, akan ditandai yang aman. Kemudian lanjutkan ke baris atas, periksa apakah bola memiliki dukungan dari kiri atau kanan bawah. Misalnya seperti ini. Ini juga masih aman karena di bawah masih aman juga. Kemudian ulangi langkah ini sehingga semua bola diperiksa. Kita sampai di sini karena yang kosong itu hanya ini dan ini. Setelah itu jelaskan bagaimana soal ini melatih empat pilar computational thinking. Yang pertama itu decomposition, yaitu memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil dengan memulai dari baris bawah. Nah, kemudian pattern recognition, yaitu mengenali pola dukungan bola yang aman dan berbahaya. Kemudian abstraction, yaitu fokus pada hanya bola yang relevan, yaitu yang berpotensi berbahaya. Nah, kemudian algoritme, menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Demikian presentasi saya mengenai soal bebas ini. Soal ini bertujuan melatih siswa dalam berpikir logis dan sistematis. Terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Tristan Pandus Pasaribu dengan NIM 41424014. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal bebas saya yang berjudul yaitu robot pembersih sampah. Robot pembersih sampah. Setelah acara pentas musik, banyak sampah di lapangan. Robot pembersih mengambil sampah yang ditinggalkan penonton. Robot pembersih akan bergerak mengambil sampah paling dekat. Kemudian ia bergerak dan mengambil sampah paling dekat berikutnya. Robot mengulang langkah sampai semua sampah dipungutnya. Tantangan. Benda apa yang dipungut paling akhir oleh robot? Jawaban yang tepat ialah B. Gambar menunjukkan rute yang diambil robot sesuai dengan instruksi. Dimulai dengan mengambil gelas berwarna biru karena itu adalah sampah terdekat, kemudian pindah ke kaleng berwarna merah karena paling dekat dan mengambilnya. Ini mengikuti rute yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Sampah yang diambil terakhir adalah cangkir kertas berwarna biru. Pada gambar terdapat robot pembersih sampah. Robot itu akan membersihkan sampah yang paling dekat, kemudian ia bergerak mengambil sampah paling dekat berikutnya. Robot itu mengulang langkah sampai semua sampah dipungut. Cara memecahkan kode tersebut ialah satu. Pertama, robot akan mengambil sampah yang ada di depan yang berwarna biru, lalu lanjut sampai ke sampah yang berwarna merah dan selanjutnya. Urutan sampah yang benar ialah gelas biru, kaleng merah, botol, kertas, kaleng merah, botol, kertas, dan yang terakhir ialah gelas biru. Bisa kita lihat pada gambar di sini, ini merupakan urutan jawaban yang benar dari soal tersebut. Jadi benda yang paling akhir yang dipungut oleh robot adalah sampah gelas biru. Alasan saya memilih soal robot pembersih sampah ialah satu, berpikir algoritmik. Soal ini mengajarkan siswa cara berpikir langkah demi langkah untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini, siswa memahami bagaimana menentukan solusi optimal secara bertahap dengan prinsip logika algoritma. Yang kedua ialah pemecahan masalah logis. Siswa dilatih untuk memahami masalah kompleks dan mencari strategi untuk menyelesaikannya. Ini melibatkan analisis data dan pembuatan keputusan berbasis informasi. Mungkin sekian penjelasan soal bebas saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.